Indonesia, bangsa terbesar keempat di dunia. Setelah merdeka sejak 65 tahun yang lalu, ternyata hari ini masih bergelimang dengan kemiskinan. Kemiskinan yang tidak lagi menimpa kehidupan masyarakat kalangan bawah, namun juga merangsek ke seluruh aspek kehidupan dan institusi penyelenggara negara. Di negeri kita, pengangguran meluas ke berbagai lapisan, bahkan menimpa mereka yang telah berpendidikan tinggi. Banyak anak-anak bangsa yang terpaksa mencari pekerjaan ke luar negeri karena sulitnya mencari penghidupan di negeri sendiri. Di sisi lain, perlindungan terhadap anak bangsa tidak bisa diharapkan oleh anak bangsa yang membutuhkannya. Jaminan sosial untuk warga miskin dan manula tidak mampu diberikan oleh negara. Bangunan ekonomi jauh tertinggal dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia setiap hari disibukkan oleh peristiwa-peristiwa korupsi yang memilukan, sementara hukum hanya bisa diterapkan secara efektif jika menimpa kalangan masyarakat terbawah. Keburukan perilaku meluas dan menghiasi keseharian bangsa kita. Di satu sisi, sumber daya alam yang sangat berlimpah milik bangsa Indonesia telah dikuasai oleh asing. Aset strategis satu persatu jatuh ke tangan asing. Bahkan tanpa disadari, kehidupan bangsa Indonesia telah dikuasai oleh bangsa lain dengan produk-produk asing yang mendominasi pasar di Indonesia secara tidak terkendali. Bangsa Indonesia hari ini hidup di dalam kemiskinan, saling salah menyalahkan, sementara terus rela mengorbankan nasibnya untuk memperkaya bangsa lain. Hari ini kita menghadapi kenyataan bahwa 80% pasar tekstil telah dikuasai oleh asing, pasar farmasi 80%-nya asing, dan 92% industri teknologi yang hampir seluruhnya dikuasai oleh asing. Telah menunjukkan bahwa kita tidak berbuat sesuatu yang semestinya untuk negeri kita sendiri. Lihatlah berbagai produk yang kita gunakan sehari-hari, yang ada di kamar mandi, di dapur, di ruang tamu, di jalan-jalan, bahkan mainan anak-anak kita, pakaian, buah-buahan, makanan pokok. Tanpa kita sadari, ternyata semuanya telah didominasi oleh produk-produk asing. Anak-anak bangsa semakin sulit berusaha di negeri sendiri. Menjual menjadi sesuatu yang sulit dilakukan oleh bangsa sendiri di negeri sendiri karena kuatnya dominasi pemain asing. Para pengusaha berguguran setiap hari. Tak cukup sampai di situ, diterapkannya pasar bebas untuk produk Cina, Jepang, Australia, dan negara lain di mana Indonesia membebaskan bea masuk produk asing ke Indonesia. Di tengah lemahnya sektor swasta milik bangsa Indonesia telah membuat industri hingga home industri di negeri kita berjatuhan setiap hari. Mulai hari ini, kita harus bangkit, mengambil hak kita untuk berjaya di negeri sendiri, mengambil hak kita untuk menjadi bangsa besar. Gerakan yang dicetuskan pertama kali pada tanggal 27 Februari 2011 dan terus bergulung bagaikan gumpalan bola salju semakin menggelora di berbagai kota di seluruh Indonesia. Mulai dari ujung barat Sumatera, di Medan, Pekanbaru, Bandung, Jakarta, Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, Solo, Bojonegoro, Malang, Pasuruan, Surabaya, dan di seluruh pelosok Indonesia. Beli Indonesia bukan gagasan segelintir orang, bukan pula gagasan sebuah kelompok masyarakat. Beli Indonesia adalah sebuah nation anxiety, sebuah keresahan bangsa Indonesia yang telah lelah melihat keadaan bangsanya. Beli Indonesia adalah keresahan semua komponen bangsa, keresahan para pengusaha, para alim ulama, birokrat, mahasiswa, dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Beli Indonesia adalah perjalanan menemukan jati diri bangsa Indonesia, membangkitkan keyakinan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar dan menumbuhkan pembelaan terhadap martabat bangsa, serta pembelaan terhadap kejayaan ekonomi Indonesia. Indonesia!